Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Atusi. Saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya, yaitu yang pertama, jurnal yang membahas tentang rumus kelembaban. Jurnal ini mengkaji tentang pengaruh suhu dan kelembaban relatif atau dalam kurung RH terhadap rasio kelembaban dan entalpi spesifik di berbagai ruang koridor hal gedung Unifa Makassar. Hasil penelitian menunjukkan pengukuran di 4 lokasi berbeda menunjukkan suhu berkisar 27 Celcius, 31 Celcius, dan RH 72% sampai 83%. Perhitungan menggunakan rumus dan psikometrik CART membuktikan bahwa nilai rasio kelembaban dan entalpi spesifik dipengaruhi oleh suhu dan RH. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu suhu dan kelembaban relatif udara secara langsung mempengaruhi rasio kelembaban dan entalpi spesifik yang merupakan faktor kunci kenyamanan termal dalam bangunan. Dan saya akan membacakan jurnal yang kedua, yaitu Dasar Inovasi Stek dan Biji. Jurnal ini meneliti atau menguji pengaruh pemberian konsentrasi air kelapa muda 0 sampai 50, 100, 150 mili dan kedalaman stek batang 1 atau 1, 2 atau 3 ruas terhadap pertumbuhan hasil ubi jalar. Hasil penelitian ini menunjukkan pemberian konsentrasi air kelapa muda tidak memberikan pengaruh nyata pada semua parameter pengamatan. 2. Kedalaman stek tidak berpengaruh nyata pada mayoritas parameter, namun berpengaruh pada berat umbi. 3. Hasil berat umbi tertinggi pada K3S3 150 mili dan L3 dan 3 ruas, namun tidak berbeda nyata dengan K0S2 tanpa air kelapa 2 ruas. Jurnal ini menyimpulkan bahwa dalam budidaya ubi jalar tidak perlu menggunakan air kelapa muda karena tidak memberikan perbedaan hasil yang signifikan dibandingkan perlakuan kontrol tanpa air kelapa. Dan jurnal yang ketiga yaitu Apokmisis buah manggis. Jurnal ini melakukan penelitian dengan menganalisis keanekaragaman genetik 13 akses manggis unggul dari Pulau Bengkulis menggunakan penanda molekuler ISSR. Hasil penelitian ini menghasilkan amplifikasi DNA dengan 6 primer ISSR menghasilkan 49 total pita. 2. Teridentifikasi 28 pita polimorfik bervariasi dan 21 pita monomorfik seragam dengan tingkat polimorfisme 57,14%. Dan ketiga, analisis klaster membentuk 2 klaster utama, yaitu A dan B. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu ditemukan variabilitas genetik yang cukup tinggi pada manggis Bengkulis, keragaman 6 sampai 37%. Meskipun merupakan tanaman Apomixis, ini berpotensi untuk program pemuliaan. Dan jurnal yang terakhir yaitu pisang
parthenocarpic. Jurnal ini melakukan penelitian dengan membentuk dan mengkarakterisasi pisang hibrid tetraploid 4 kali baru melalui persilangan pisang triploid goroho 3 kali dengan pisang liar diploid M. acuminata var. Nakai 2 kali. Hasil penelitian ini menunjukkan dari 94 persilangan hanya 1 hibrid yang berhasil tumbuh dan diperbanyak menjadi 21 tanaman. Dan hasil penelitian kedua, semua tanaman hibrid terkonfirmasi tetraploid 2(2n sama dengan 4x sama dengan 44 melalui flow cytometer. Hasil penelitian yang ketiga menunjukkan profil DNA RAPD menunjukkan 37,5% pita dari tetua betina, 37,5% dari tetua jantan, dan 25% dari keduanya. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu pisang hibrid tetraploid atau greng berhasil dibentuk memiliki karakter gabungan dan berbeda dari kedua tetuanya serta berguna untuk program pemuliaan pisang triploid di masa depan. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada yang salah saya mohon maaf dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.